Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan, saya rindu untuk setiap jemaat yang datang sungguh-sungguh datang dengan membawa hati, membawa kehidupannya seluruhnya kepada Tuhan. Supaya lawatan Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Amin, kita berdoa bersama menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sore hari ini kami boleh kembali datang berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, ubah hidup kami, bentuk hidup kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Lewat ibadah kami sore hari ini kami rindu Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang memenuhi setiap umat-Mu, Engkau yang mengurapi setiap umat-Mu Tuhan, supaya apapun yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi sore hari ini, sungguh-sungguh Tuhan bisa membentuk, bisa mengubah kehidupan jemaat-Mu menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan ibadah sore hari ini hanya kepada-Mu. Hamba-Mu percaya Engkau Allah menyukai, Engkau Allah senang atas ibadah kami sore hari ini. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya mengundang berjemaat untuk balik berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, amin. Haleluya. Segenap hatiku
terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap musim kami lalui bersama denganmu Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah terbatas kasih setiamu untuk kami Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Yes, terima kasih Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Tak pernah henti-henti Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan, karena Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Bapa, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami, Yesus. Tak pernah terbatas Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengasihi kami. Kasih-Mu lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau cukupkan apa yang kita minta Tuhan, bahkan Kau beri melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena selalu bersama dengan kami di setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan sharing pada hari ini Tuhan. Buka hidup kami Tuhan, supaya kami bisa menerima semua yang diberikan Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, baik, shalom. Ya, makasih Pastor untuk kesempatannya. Ya, di bulan ini rasanya menjadi banyak berkat ya, karena di minggu pertama Pastor sudah menyampaikan bagaimana kita terus naik dan tidak turun. Kemudian di minggu kedua Pak Budiono juga memberkati, meskipun saya melihatnya dari YouTube Pak, tapi saya diberkati. Kata-kata meletik itu saya nempel. Jadi hikmat itu luar biasa, Tuhan memberikan kepada kita. Kemudian kemarin minggu ketiga Pastor juga menyampaikan selalu ada Tuhan, dan di minggu keempat ini bagaimana saya akan sharing ya dalam aplikasinya, dalam pekerjaan, masih dalam temanya branching out. Bagaimana Tuhan menginginkan kita semua untuk berkembang ya, berkembang. Baik, kalau tidak kenal tidak sayang, nama saya Richard Kayularang. Saya mungkin nggak sering datang kemari, tapi kalau tugas dalam pelayanan musik saya selalu hadir ya. Mungkin Bapak Ibu sering melihat saya main bass, dan itu menjadi komitmen kami di keluarga. Meskipun saya harus kerja di Jakarta, sering keluar kota, namun ketika tugas ataupun giliran jadwal untuk pelayanan, saya harus ambil waktu dan harus kembali dari Jakarta untuk datang ke Semarang. Baik, pada hari ini saya ingin sharing ya. Jadi bagaimana kita dalam bekerja, dan tentunya Tuhan ingin kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, baik, tema yang ingin saya sampaikan sebelum saya sampai dengan sharing,
tema yang ingin saya sampaikan mengenai go the extra mile. Apa itu go the extra mile? Ya, kalau bahasa mudahnya adalah kita diharapkan atau kita harus melakukan sesuatu itu tidak hanya sekedar, tetapi melakukanlah dengan sungguh-sungguh, bahkan melebihi apa yang diminta. Ya. Apa dasarnya? Sebelum sampai dengan saya menyampaikan sharing saya, ada dasarnya tentunya. Bahwa segala sesuatu didasarkan oleh firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 41. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, saya ulangi. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, background dari ayat ini, Yesus menyampaikan ketika Romawi sedang menguasai Yahudi kala itu. Di mana tentara-tentara Romawi sedemikian arogannya ketika dia berkehendak mengadakan perjalanan akan dengan mudah memaksa orang Yahudi untuk membawa barangnya sejauh 1 mil atau sekitar 1.500 meter. Ya, tentu tidak mengenakan. Ketika orang Yahudi menolak, maka akan ada kekerasan yang dilakukan oleh tentara Romawi. Mereka berkuasa sehingga bisa dengan mudah untuk semena-mena terhadap orang Yahudi. Dengan mudahnya mereka mendera ataupun menyiksa. Artinya tidak ada pilihan, ya, ada kata-kata memaksa. Tidak ada pilihan orang Yahudi untuk menolak. Tapi anehnya kenapa kok Yesus membuat satu pernyataan yang sangat tidak mengenakan. Sudah 1 mil aja nggak enak kok Tuhan ngajak untuk berjalan 2 mil. Nah, tentunya ada dasarnya bahwa mengapa Tuhan membuat atau Yesus menyampaikan statement ini. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan nanti menjadi dasar ketika saya bersaksi. Bagaimana Tuhan juga menginginkan untuk kita semua tidak hanya sekedar berjalan 1 mil, tapi berjalanlah bersama dia 2 mil. Ada kata-kata di step yang kedua, berjalanlah bersama dia. Ya, kalau yang di pertama tadi menyatakan bahwa siapapun yang memaksa, ada kata-kata memaksa. Sedangkan yang kedua adalah berjalanlah bersama dia. Seolah ada satu kesukarelaan yang diminta. Nah, kita mau bahas, ya. Bapak Ibu, mohon maaf, saya juga trainer, jadi kadang menyiapkan materinya seperti orang training. Ya, mungkin terlalu detail atau terlalu kecil-kecil tulisannya, tapi saya ingin kita semua mendapatkan insight dari apa yang ingin saya sampaikan. Ya. Ada 2 pokok dari ayat ini tadi saya sampaikan. Yang pertama, pokok yang pertama adalah memaksa berjalan 1 mil. Ya, dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah force atau compel. Ya, compel itu memaksa, ada tekanan yang diberikan, order, perintah. Nah, hal yang pertama ini sifatnya mengikat. Kenapa mengikat? Karena ada kata-kata paksaan, ya, paksaan. Nah, kalau kita coba tarik dalam konteks pekerjaan, kata-kata mengikat ini tentunya hal yang mengikat ini contohnya perintah kerja. Kita punya atasan, kita punya ikatan kontrak, kita punya tanggung jawab, kita punya job desk, ya, job description, dan kita punya KPI, Key Performance Indicator, atau hal-hal yang dinilai ketika kita terikat oleh kontrak. Ya, bukan hanya pekerjaan, mungkin kita sedang berusaha atau pengusaha yang punya kontrak dengan pihak lain, ada ikatan yang harus dilakukan. Nah, inilah sifatnya wajib. Jadi kalau kita hanya menjalankan hal-hal yang menjadi ikatan tadi, itu berarti kita sudah menjalankan kewajiban kita. Ya. Ini yang saya sebut sebagai mil pertama, sifatnya normatif, karena ada kontrak, ada hal yang mengikat, dan dasarnya adalah kewajiban. Kalau kita tidak memenuhi, maka kita dianggap tidak perform, ya. Kita tidak mengikuti kontrak atau mengikuti perjanjian. Nah, hal yang kedua dari ayat ini adalah berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Ya. Ini halnya tidak mengikat. Artinya kita sendiri yang menetapkan targetnya.
Kita sendiri yang menetapkan parameter apa yang ingin kita capai. Ya, tentu atas dasar kesadaran, atas dasar sukarela. Tidak ada yang memaksa. Karena sebetulnya secara kewajiban di mil yang pertama kita sudah lakukan. Tetapi Tuhan minta kita lebih dari itu. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, sifatnya sukarela dan dasarnya adalah kasih. Ya. Ini kita sebut sebagai mil kedua. Nanti kalau saya bicara di sesi atau di waktu-waktu selanjutnya bicara mengenai mil pertama dan mil kedua, maka kita akan bahas mengenai dua hal ini. Yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah keinginan kita untuk melakukannya dengan sukarela. Ya. Mungkin terbaca. Ya. Ya. Jadi seyogyanya untuk kita semua sebagai orang percaya, mau tidak mau, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tidak sekedar menyelesaikan mil pertama, tapi kita diminta untuk go the extra mile. Kita melakukan lebih dari yang sekedar atau yang sudah diwajibkan. Nah, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36, saya singkat menjadi dua ya. Mengasihi sesama adalah mil pertama kita, tetapi mengasihi musuh adalah mil kedua kita. Ya. Kemudian memberkati dan berdoa untuk orang yang memberkati kita, itu menjadi mil pertama kita, hal yang memang seharusnya kita lakukan. Bahkan di ayat ini, orang berdosa pun juga melakukan hal sama untuk sesamanya. Tapi Tuhan minta kepada kita untuk bagaimana memberkati dan berdoa untuk orang yang pernah menyakiti kita. Bagaimana dengan aplikasinya dalam dunia kerja kita? Ya, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perintah, tenggo, begitu waktunya pulang kita pulang, pergi. Itu mil pertama kita. Tapi tidak demikian di dunia kerja. Di dunia kerja diminta untuk willingness to do more, ya, melakukannya lebih dari sekedar yang diperintahkan. Kenapa kita diminta berangkat lebih pagi? Kita bisa well prepare, kita bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kemudian mengerjakan tidak hanya yang diperintah, bisa satu atau dua pekerjaan, kalau memang bisa cepat, cepatlah kerjakan. Sehingga kita punya waktu untuk belajar yang lain, ya, belajar yang lain. Kemudian ambillah waktu untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang mungkin tidak diperintahkan. Ada hal yang bisa kita ambil dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak diperintahkan. Tentunya bukan maksudnya untuk mengganggu pekerjaan orang lain, enggak ya. Kita bisa belajar hal yang lain. Dan itulah yang disebut sebagai mil kedua kita. Ya. Memang untuk melakukan mil kedua enggak enak, pasti enggak enak. Ada pengorbanan, ada capek ya. Ngerjain yang tugas pokok aja udah capek, apalagi ditambah harus melakukan mil kedua kita. Pasti capek. Nah, makanya kenapa di mil kedua ini kita diminta untuk ulet. Ada persisten yang Tuhan harapkan. Kita diminta untuk ulet untuk melakukannya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa go the extra mile. Saya ambil satu pernyataan dari orang yang cukup terkenal ya, Steve Jobs, bahwa dia bilang stay hungry, stay foolish. Ya. Ini perkataan Steve Jobs. Yang tujuannya adalah apa? Tujuan yang pertama, kita diminta untuk meningkatkan kompetensi kita. Apa yang dimaksud dengan stay hungry dan stay foolish? Ya. Nah, stay hungry dimaknai untuk kita tidak cepat merasa puas, kenyang, ya, tapi seperti orang yang lapar yang ingin terus makan. Dan stay foolish dimaknai dengan tidak merasa sudah pinter. Ya, kemudian kita nggak belajar lagi, kita nggak nambah lagi pengetahuan kita. Ya, kemudian seperti orang yang merasa masih terus bodoh, sehingga ada rasa untuk terus belajar. Itulah yang dimaknai dengan kata-kata stay hungry dan stay foolish yang dimaksud oleh Steve Jobs ini. Ya. Nah, apa yang ingin kita tingkatkan dari kompetensi? Aspek kompetensi ada 3. Ya, yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude. Nah, knowledge adalah pengetahuan ilmu yang perlu kita miliki
dari setiap hal yang ingin kita lakukan. Bicara kompetensi adalah kecakapan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Ya. Tentunya pengetahuan ini akan tepat ketika skillnya tepat. Ya, saya tahu mengenai mechanical, kemudian saya punya skill untuk mechanical sebagai seorang mekanik, menghasilkan bagaimana perbaikan sebuah perbaikan mesin yang baik, hasilnya juga baik. Nah, itulah yang disebut sebagai knowledge dan skill. Tetapi kalau kemudian cukup dengan itu saja tidak dikembangkan lagi, maka skill dan knowledge-nya akan mati. Makanya penting mengapa ada attitude di sana. Attitude itulah yang membuat knowledge dan skill kita terus berkembang. Ya, bahwa attitude itulah yang membuat sikap atau perilaku kita dan mindset kita untuk mengembangkan pengetahuan dan skill. Ya, awalnya kita hanya pinter motor bakar bensin, ternyata ada bahan bakar diesel. Berarti kan kita harus menambah pengetahuan kita bagaimana menangani mesin diesel, bagaimana troubleshooting mesin diesel. Oh ternyata ke depan ada EV, electric vehicle. Oh belajar lagi, ternyata nggak pernah berhenti kalau kita bilang belajar. Kompetensi kita harus terus nambah. Nah semangat yang harus ditimbulkan untuk kita bisa terus berkembang adalah attitude kita. Kalau kita merasa puas cukup ya sudah mati. Ya di kesempatan 2 minggu lalu kalau nggak salah pastor menyampaikan seperti halnya beberapa perusahaan yang mati karena mereka merasa puas, merasa sudah besar. Ya. Nah dalam satu kajian ya saya ambil dari satu link di www.performance.edu.au, satu lembaga di Australia menyatakan bahwa seorang yang go extra mile untuk meningkatkan kompetensi akan berpeluang lebih besar untuk berkarir lebih cepat. Ya, ini saya bicaranya dalam hal pekerjaan. Ya, tentunya seorang yang menambah terus kompetensinya, dia akan memiliki kesempatan untuk lebih cepat berkarir. Ya. Nanti detailnya saya ingin sampaikan di kesaksian saya. Ya. Yang kedua adalah berani menerima hal baru dan mewujudkannya. Ya. Berani untuk menerima hal baru ini kadang nggak sesuai dengan kompetensi kita. Kadang nggak sesuai dengan background pendidikan kita. Ya, kadang di luar itu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, belajarlah banyak hal-hal yang lainnya, tentunya hal-hal yang baik ya. Percayalah, anytime pasti akan kepake. Ya. Belajarlah ilmu apa saja ya, yang baik. Suatu saat pasti akan dipakai. Ya, dan ketika itu tiba-tiba muncul, oh iya, saya sudah pernah belajar hal ini. Dan ketika Anda berada di sekitar banyak orang, Anda akan lebih, oh ya ternyata Anda lebih update, Anda lebih tahu terhadap satu hal. Yang kadang mungkin kita merasa nggak ada hubungannya dengan background-nya. Ya. Nah di Alkitab pun disampaikan ya, sikap menerima tantangan ini juga merupakan sikap yang Tuhan inginkan supaya kita bertumbuh. Ya di dalam Amsal 1 ayat 1-7 saya ambil ayat yang terakhir, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Dan itu penting bahwa kalau kita ingin memiliki pengetahuan, kita harus punya sikap yang baik. Makanya kenapa attitude itu tadi menjadi hal yang terus dijadikan untuk kita bisa terus naik kompetensinya. Bahkan di 1 Korintus 13 ayat 11, Tuhan ingin kita punya sikap yang berkembang. Ya. Kalau kanak-kanak sifatnya kanak-kanak, ya. Cara berpikirnya pun kanak-kanak, seperti anak-anak. Apa contohnya? Mungkin selalu menuntut, kemudian mudah menyerah, cengeng, itu sifat anak-anak. Kemudian iri, kalau lihat orang lain berhasil, kok saya nggak berhasil, iri. Ya, iri kemudian akhirnya membuat cara berpikirnya menjadi sempit. Ya, yang akhirnya kita sebut sebagai fixed mindset, atau pola pikir yang mandek, fix. Nah tapi kita diminta oleh Tuhan untuk berkembang. Ya, dengan bagaimana kita menjadi dewasa. Orang dewasa berpikir dan bersikap sebagai seorang dewasa. Ya, ada satu pepatah bahwa tua itu pasti, dewasa itu pilihan.
Berarti menjadi dewasa bukan berarti dari umurnya. Ya, untuk orang yang masih muda pun kalau dia sudah berpikir dewasa, maka dia juga akan berpikir dan bersikap dewasa. Ya. Apa yang menjadi gambaran orang dewasa? Gigih, persisten, ulet. Ya, kemudian mendahulukan kepentingan orang lain, tidak selfish, tidak egois. Kemudian berpikir luas, ya. Berani untuk melakukan hal-hal baru. Kemudian suka di feedback. Nah, kadang kita nggak bisa melihat kekurangan kita, orang lain yang bisa melihat. Sehingga ketika kita di feedback, maka terimalah itu sebagai masukan. Orang yang memberi feedback adalah orang yang masih sayang kepada kita. Ya, kadang kita di feedback oleh atasan kita, kemudian kita tersinggung. Kemudian akhirnya kerja sesukanya. Nggak betul itu. Ya, kalau di feedback artinya kita diminta untuk memperbaiki yang tidak tepat, supaya lebih tepat. Next atau berikutnya, selanjutnya kita akan bisa melakukan sesuatu bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah mencapai extra mile yang pertama atau sudah masuk ke mil yang kedua yang Tuhan inginkan? Ya, extra mile itu bukan akhir perjalanan. Maka buatlah next extra mile selanjutnya. Make your next extra mile. Buatlah mile ketiga, mile keempat, mile kelima, seterusnya. Dan tanpa terasa kita sudah ada di mil ketiga, di mil keempat, mil kelima. Dari 1 mil yang Tuhan minta, dari 1 mil yang diminta oleh perusahaan kita. Nah, extra mile is never ending journey. Jadi ternyata kalau kita ingin mengembangkan diri kita, nggak ada batasnya, nggak ada akhirnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu sebagai pengantar di awal ya, sebelum saya bersaksi, ya. Mudah-mudahan bukan suasana training ini. Baik, saya ingin masuk ke sesi kedua. Kalau tadi, kenapa saya ingin melatar belakangi kesaksian saya dengan firman Tuhan supaya punya mindset yang sama. Kita punya cara pikir yang sama bahwa Tuhan menginginkan kita semua untuk berkembang. Seperti tema pada bulan ini, branching out. Baik, saya masuk ke kesaksian. Wah, ini gambarnya langsung begini. Ya, saya bersyukur lulus S3, SD, SMP, STM. Ya, saya hanya lulus STM, tapi saya bersyukur Bapak saya memberikan nilai-nilai untuk bagaimana menyelesaikan sesuatu itu dengan tuntas. Ya, dan ketika STM, saya langsung diambil atau rekrut oleh perusahaan yang namanya mungkin Bapak Ibu pernah lihat perusahaannya namanya PT United Tractors. Ya. United Tractors adalah member ataupun grup dari Astra Internasional yang bekerja di bidang alat berat. Ya. Kalau sering lihat merek Komatsu di jalan-jalan, ya excavator orang umum menyebutnya backhoe, ya itu excavator. PC200 ataupun bulldozer kecil, itu baru-baru yang skala kecil hanya untuk konstruksi-konstruksi yang ada di jalan raya. Saya 92 diterima di United Tractors sebagai karyawan yang disebut sebagai mekanik. Ya, mekanik untuk bagaimana mengassembling, merakit alat berat yang mereknya Komatsu yang buatan Jepang untuk skala kecil yang ukuran-ukuran kecil di assembling di Indonesia. Nama perusahaannya United Tractors. Nah, baru 6 bulan, ya. Kemudian dipindah. Kala itu produk Komatsu kurang laku, ya kurang laku. Akhirnya sebagian alat ini dipakai sendiri. United Tractors selain menjadi distributor, dia juga memiliki divisi lain yaitu rental, menyewakan alat berat. Ya, untuk dipakai oleh perusahaan lain yang mempergunakan. Kemudian 6 bulan saya dipindah ke Sumatera Barat. Ya. Waktu itu umur saya masih 19 tahun, ya. Masih sangat unyu-unyu gitu ya. Dan sudah harus merantau ke Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Dan menjadi operator di sana. Ini foto asli ya, saya bawa alat bulldozer, saya bisa. Saya bisa banyak alat, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah,
Apa extra mile yang saya lakukan ketika saya mendapatkan posisi ini? Saya banyak membantu pengawas saya. Jadi karena kebetulan mesnya itu bersebelahan dengan kantor, kalau sore hari saya ke kantor. Saya punya kemampuan mengetik yang cukup baik karena papa saya juga juru tulis di pabrik gula. Kalau saya diajak ke kantor sama papa, saya suka membantu kadang-kadang ngetik-ngetik gitu ya. Dan ternyata saya lancar, dilihat oleh pengawas, kamu pintar ngetik. Lumayan Pak, bantuin buat laporan. Dan ternyata disitulah saya banyak belajar. Bagaimana menghitung kehadiran karyawan, bagaimana menghitung jam kerja alat, bagaimana waktunya servis kapan. Sampai saya dipercaya untuk membuat invoice, merekap semua jam operasi dan membuat invoice kepada customer. Ya. Nah yang menarik, tambang itu backgroundnya masih ke Afrika Selatan dan ke Australia. Jadi masih banyak ekspatriat yang bekerja di perusahaan kami. Karena kami masih, United Tractors masih baru, masih sekitar hampir 10-20 tahun ya dalam tambang, mungkin belum lama. Tapi kemudian banyak ekspatriat dari Afrika Selatan dan Australia. Dan itulah yang membuat saya juga akhirnya mempraktekkan kesukaan saya berbahasa Inggris. Meskipun basic ya Bapak Ibu. Kemudian di suatu waktu pengawas saya diminta oleh si bule ini, namanya, saya masih ingat namanya, Tex Roy Simpson. Ya. Dia di order oleh bule ini, kerjakan ini. Pengawasnya setelah bule itu pergi, pengawasnya marah-marah sendiri. Ya, dia marah-marah, mengumpat, apa sih yang diperintahkan tadi? Kok saya nggak paham? Saya juga kasihan. Ketika bule itu datang lagi tengah hari, memeriksa pekerjaan, dimaki-maki lagi, maaf ya bahasanya sangat-sangat kasar, kalau orang tambang itu bahasanya sangat-sangat kasar. Dan akhirnya orang itu juga kena marah, pengawas saya kena marah. Saya kasihan. Kemudian saya bilang, Pak, nanti kalau bule itu datang lagi, panggil saya saja. Siapa tahu saya bisa bantu, karena saya nggak tega juga lihat pengawas saya dimarahin. Akhirnya benar, di esokan harinya pagi-pagi dia datang, saya dipanggil, saya tahu-tahu ada di pinggirnya dia. Terus si bule itu bilang, kamu bisa bahasa Inggris? Ya sedikit-sedikit bisa. Jadi dia ceritakan pekerjaannya kepada si pengawas itu. Kemudian, you know what I'm saying? Kamu tahu apa yang saya katakan? Yes I do. Bilang, oke, translate to him. Suruh mentranslate ke pengawasnya. Akhirnya saya mentranslate kepada pengawasnya, ke pengawas saya. Setelah ditranslate, kemudian apa artinya pengawas itu menginstruksikan ke saya, karena saya sudah terima instruksinya langsung dari si bule. Kan buang-buang waktu ya kalau kemudian pengawas itu kembali memberikan instruksi kepada saya, sementara saya menerjemahkan instruksinya bule itu. Akhirnya besoknya pengawasnya yang dipindah Bapak Ibu. Pengawasnya dipindah tempat yang lain, saya langsung di bawah situ bule. Ya, jadi akhirnya saya nggak pernah kerja dengan pengawas. Saya kerja langsung di bawah superintendent, langsung di atas, 2 step di atas. Nah, tanpa saya sadari itu menjadi kredit buat saya. Ya. Di setiap briefing pagi, si bule itu kan briefing, semua karyawan dikumpulkan, dia akan bicara dengan bahasanya. Kemudian, Richard, come in, translate for me. Saya dipanggil, tolong translate untuk saya, sampaikan kepada semua karyawan apa yang saya sampaikan. Akhirnya langganan saya jadi translator. Ya, meskipun dengan bahasa-bahasa yang standar, ya bahasa tambang, bahasa perintah kerja kan standar ya Bapak Ibu ya, enggak bahasa-bahasa yang sulit. Akhirnya itulah yang menjadi tiket saya untuk go to the top. Ya. Nah selanjutnya akhirnya tahun 94, hanya 2 tahun. Ya. 2 tahun itu pun saya membawa alat, tidak selalu bawa alat karena sering kalinya di kantor, mengurus administrasi dan lain sebagainya. Hanya memang akhirnya hanya 2 tahun efektif membawa alat atau bagaimana mengoperasikan alat. Akhirnya saya diminta untuk jadi pengawas. 94, di umur 21 tahun saya jadi pengawas. Ya, di tambang emas di Kalimantan Tengah. Nama perusahaannya PT Aurora Gold, punya Australia. Ya, punya Australia. Nah, apa extra mile yang saya lanjutkan? Saya belajar tentang tambang, terutama tambang emas. Karena memang ini metode yang nggak pernah saya pelajari. Saya hanya belajar tambang batu bara ketika saya awal training.
tambang emas ternyata lebih complicated, ternyata lebih rumit. Ya, akhirnya saya banyak belajar dan di Tuhan saya bisa memahami itu semua. Nah, kemudian di tahun 97 itu era di mana semua perusahaan dituntut untuk memiliki ISO, International Standard Organization. Ya, untuk mutu itu adalah ISO 9001. Karena saya punya background tambang, saya juga memiliki kredit mengerti bahasa, sedikit bahasa Inggris. Akhirnya saya diminta untuk menjadi tim member dari ISO 9001 untuk Quality Management System. Saya belajar di sana, dan extra mile yang kedua adalah saya belajar mulai membuat intranet. Padahal saya belum paham sekali bagaimana membuat internet yang internal, sifatnya internal untuk kantor. Saya belajar sendiri bagaimana Microsoft Front Page, mungkin Mas Bayu paham nih. Ya, Microsoft Front Page, bagaimana membuat tampilan internet yang sederhana. Ya. Kemudian akhirnya jadilah internet yang bisa diakses oleh internal dengan basic Microsoft Front Page. Dan akhirnya yang lain pun saya coba pelajari. Nah, gak disangka di sebelah kantor saya itu, ruangan saya itu ada departemen yang namanya Departemen Safety. Ya, Departemen Keselamatan Kerja. Berseberangan. Ketika dia mau cuti, dia bingung gak ada penggantinya. Dia lapor ke project manager yang masih orang Australia. Saya ingat namanya Sid Stein. Kemudian dia bilang, saya mau cuti tapi gak ada yang PJS. Udah Richard aja di PJS. Itu tunjukkan manajer saya sesukanya. Akhirnya aduh jadi beban juga, tapi kapan lagi saya belajar safety. Akhirnya disitulah saya mulai belajar safety yang menjadikan saya sampai dengan saat ini. Saya belajar safety, dikasih buku tebel-tebel dua ordner. Wow, luar biasa. Akhirnya bertahap saya pelajari dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2001 saya diminta untuk pindah ke Departemen Safety. Ya, entah kalau waktu itu tidak belajar mungkin juga agak gugup ya, agak gagap terhadap ilmunya safety, ilmu keselamatan kerja di pertambangan. Akhirnya saya belajar. Disitulah saya dipromosi menjadi section head kepala seksi di Banjarmasin, dan perusahaan sudah mulai bagaimana mencoba untuk menerapkan sistem-sistem dari luar. Ya. Saya belajar akhirnya bagaimana ISRS, ya, International Safety Rating System, saya pelajari. Itu sistem dari DNV, Deadstock Veritas dari Norwegia. Kemudian saya belajar juga NOSA 5 System, ya, dari National Occupational Safety Association dari Afrika Selatan. Saya coba untuk bagaimana mempelajari dua hal ini, dan benar Bapak Ibu. Akhirnya perusahaan itu diminta untuk audit dari NOSA, ya, kemudian puji Tuhan, meskipun baru pertama kali audit langsung mendapat the best 4 star. Dari 5 skala ya, 5 skala. Jadi bintang 1 sampai bintang 5. Perusahaan kami mendapatkan the best 4 star untuk kategori tambang emas di Asia Pasifik. 2001 saya berangkat ke Australia untuk untuk ikut dalam kontestasi ini, dan meskipun tidak menang untuk perusahaannya, tapi pimpinan saya mendapatkan the best CEO caring in safety. The best CEO yang sangat peduli terhadap safety. Itu menjadi kredit untuk dia dan juga menjadi kredit untuk saya. Ya. Akhirnya kemana dia pergi, saya selalu diminta untuk join. Karena apa? Ada kredit yang saya berikan, dan itu menjadi hal yang kesukaan buat dia. Kalau kerja dengan dia pasti beres gitu ya. Nah, ada hal yang menarik. Saya juga akhirnya belajar bagaimana meledakan. Ya, di tambang itu kalau sudah mulai menggali lebih dari 5 meter Bapak Ibu itu keras. Ya, kalau di permukaan masih lunak dan dapat mudah dengan alat berat. Tapi begitu sampai 5-10 meter itu sangat-sangat keras. Dan nggak mudah untuk bisa digali menggunakan alat berat biasa. Ya. Ini ada satu video bagaimana sih peledakan di tambang. Bisa diklik bantu. Ya, itulah peledakan di tambang. Itu menggunakan dinamit, menggunakan bahan peledak. Sebelumnya dibor terlebih dahulu, dibuat lubang, dimasukkan bahan peledak, kemudian dirangkai dan diledakkan.
Kemudian setelah itu baru digali dengan menggunakan alat berat, dimuat untuk diproses selanjutnya. Ya, oke cukup. Itulah yang menjadi credit point saya juga. Saya memiliki kompetensi untuk itu. Nah kemudian baru tahun 2000 next. Oh saya sendiri yang pegang ya lupa. 2013 saya dipromosi menjadi kepala departemen, oh maaf ini kelewatan. Tahun 2003 saya dipromosi menjadi kepala departemen safety di Bontang, Kalimantan Timur. Ya saya juga akhirnya mendapatkan kompetensi tambahan menjadi lead auditor untuk ISO 14001 untuk sertifikasi lingkungan dan ISO 45001 untuk sertifikasi sistem manajemen keselamatan. Kemudian saya juga akhirnya mendapatkan sertifikasi untuk pengawas operasional media. Dan Bapak Ibu Saudara, di setiap kesempatan training saya selalu mengusahakan untuk ranking 1. Karena apa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya backgroundnya hanya STM. Kalau saya kemudian tidak memberikan yang terbaik, ya wajarlah STM. Nggak gitu. Mindsetnya harus dirubah. Kalau kita ingin ada nilainya, maka do your best. Lakukanlah yang terbaik. Maka yakinlah ketika lakukan yang terbaik, orang akhirnya jadi memperhitungkan, nggak main-main ini. Meskipun yang lainnya mungkin S1, S2, jangan malu. Ya, jangan malu. Ketika background kita hanya mungkin STM, hanya SMA, tapi berpikirlah seperti orang S1 atau S2, maka kita akan bersaing. Ya. Nah kemudian di tahun 2007 saya juga akhirnya dipromosi untuk menjadi kepala departemen di penambangan. Ya dengan background saya yang sebelumnya ternyata semuanya berguna. Ketika saya memimpin satu departemen penambangan dengan hampir sekitar 1.200 operator, ya produksi perharinya hampir sekitar 400.000 BCM, 400.000 kubik material yang dibuka untuk mengambil batu bara sebanyak 40.000 ton. Itu per hari. Target setahunnya sekitar 140 juta dengan batu bara sekitar 16 juta. Ya, itu di Kaltim di Sangatta. Nah, ini alat beratnya Bapak Ibu. Kalau Bapak bisa membandingkan ini truk dengan kapasitas 350 ton. Ya, itu mobil di sampingnya seperti Daud dan Goliat ya. Itu mobilnya segitu kecil dibandingkan dengan bannya. Ya. Ini operatornya juga ada operator wanita. Ya, meskipun nggak banyak, tapi bisa dibayangkan itu truk segitu besarnya, ya, sekali muat 350 ton. Nah, alat muatnya seperti apa? Itu alat muatnya. Ya, itu orang yang berjajar di bawahnya sangat-sangat kecil. Satu kali pengambilan, ya, satu kali penggalian, kapasitas mangkoknya, kapasitas baketnya itu 42 kubik. Jadi kalau fuso ya pasti ketutupan itu, langsung hilang fusonya, nggak kelihatan. Ya bisa dibayangkan sebegitu besarnya dan kami beroperasi 24 jam. Ya tentunya aspek keselamatan juga menjadi hal yang sangat penting. Nah apa ekstramil yang saya lakukan? Saya di luar waktu kerja saya banyak melakukan hubungan relasi dengan pertambangan. Ya, akhirnya dari relasi itulah saya diminta untuk join dengan kegiatan mereka. Dan Tuhan juga akhirnya menjawab doa ya Bapak Ibu. Karena ternyata nggak enak tinggal jauh-jauh dari keluarga, meskipun keluarga pernah saya bawa di tahun 2003 ya sampai dengan 2012. Saya ajak ke Kalimantan, makanya kenapa anak-anak saya banyak sekolah di Bontang dan di Sangatta. Ya Ori SD di Bontang sampai SMP di Sangatta, Olga TK sampai dengan SD di Bontang Sangatta, baru kemudian 2012 ya ke Semarang. Nah dari hubungan baik dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saya diminta untuk akhirnya menjadi tim perumus untuk Permen nomor 14 tahun 2000, Permen nomor 38 tahun 2014. Di mana di permen itu
di peraturan menteri itu mengatur bagaimana sistem manajemen keselamatan pertambangan. Sebelumnya belum ada. Ya. Dan saya dipindah tugaskan menjadi manajer safety di Jakarta. Ya. Dengan jarak yang dekat dari kantor Jakarta ke kementerian, akhirnya memang di luar jam kerja saya banyak sekali berhubungan dengan mereka. Tidak hanya dengan SDM, tapi saya juga berhubungan dengan BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian berhubungan juga dengan Badan Sertifikasi Nasional, ya BSN, dan akhirnya itulah yang menjadi jembatan untuk saya lebih terlibat lagi dalam banyak kegiatan-kegiatan dari pemerintahan. Ya, saya di tahun 2018 saya dipromosi menjadi senior manager untuk keselamatan operasional di kantor Jakarta, kemudian menjadi tim komisi teknis untuk standar nasional Indonesia, untuk standarisasi pertambangan. Jadi setiap ada standar-standar baru, saya akan terlibat untuk bagaimana menetapkan standar baru untuk keselamatan pertambangan. Dan puji Tuhan, meskipun hanya STM, saya juga dipercaya untuk mengajar di 2 universitas, di UPN Yogyakarta, Universitas Pembangunan Yogyakarta, dan di Universitas Parahyangan Bandung. Ya, saya memang ngajarnya akhirnya masih ke materi terkait dengan keselamatan operasional penambangan. Jadi itu Bapak Saudara yang ingin saya sharingkan pada sore hari ini. Mungkin kita berangkat dari sesuatu yang nothing gitu ya, sesuatu yang dianggap mungkin kecil, tapi jangan kita terus kemudian menjadi kecil. Pilihannya ada di kita, mau tetap kecil atau sebaliknya kita menjadi besar. Dan itu adalah pilihan kita. Ya. Jadi kita tidak bisa meminta kita dilahirkan dari siapa, tetapi untuk menjadi sukses, menjadi besar, itu pilihan kita. Ya. Jangan batasi dengan apa yang mungkin saat ini sedang kita miliki, pengetahuan kita, skill kita, tapi berkembanglah dengan bagaimana kita bisa melakukan extra mile selanjutnya. Ya. Belajarlah banyak hal dan yakinlah someday, suatu saat ilmu yang kita pelajari pasti akan berguna. Nah, itu dari aspek pekerjaan. Nah, bagaimana dengan pengirian kita kepada Tuhan? Rasanya sama Bapak Ibu ya. Pengirian kita kepada Tuhan pun sama. Jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban sebagai orang Kristen. Datang ke gereja kemudian is enough. Enggak. Kita mempunyai talenta, kita diberikan talenta oleh Tuhan untuk mengembangkannya. Apapun, lakukanlah yang lebih dari sekedar kewajiban kita. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, ya, mil pertama akan sangat mudah untuk banyak orang mencapainya karena ya itulah yang menjadi target kebanyakan orang. Kemudian banyak orang yang kemudian merasa cukup sudah, just enough, cukup. Tapi apakah kita kemudian menjadi orang yang rata-rata? Tentu tidak, kita ingin menjadi orang yang lebih. Maka lakukanlah sesuatu di extra mile selanjutnya. Di mil kedua, di mil ketiga, dan mil selanjutnya. Di mil kedua, di mil ketiga itu lengang. Karena apa? Yang lain ngalah, yang lain nyerah. Maka Anda akan sendirian, melejit. Ya, di mil kedua, di mil ketiga. Nah, dan hanya sedikit orang yang sampai kepada mil kedua atau di extra mile. Karena apa? Perlu persisten, perlu gigih. Karena nggak ada yang ngatur, nggak ada yang maksa. Kita sendiri yang maksa. Ya. Dan yang kedua harus berani bayar harga. Ada sesuatu yang harus kita lakukan di luar hal-hal wajib yang harus kita lakukan. Ya. Ada pengorbanan di sana. Maka ketika kita melakukan go di extra mile, maka kita akan lebih dari pemenang. Ya, bahkan disebut sebagai conqueror. Ya, hanya satu yang namanya conqueror itu, penakluk. Penakluk terhadap apa? Penakluk terhadap target yang kita tetapkan sendiri. Penakluk terhadap hal yang kita ingin raih. Itulah yang disebut sebagai penakluk. Ya. Baik Bapak Ibu, rasanya itu
sharing dari saya. Semoga bukan menjadi hal yang sulit untuk diterima, karena mungkin sudah melekat di mulut saya bagaimana memberikan instruksi di pekerjaan, memberikan training di pekerjaan, sehingga kadang-kadang lupa Bapak Ibu saya anggap sebagai sebagai peserta training gitu ya. Ya demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua, terutama teman-teman yang masih muda-muda. Oke, go the extra mile dan see you on the top. Kasih Tuhan berkati. Sekali lagi beri tepuk tangan, saudara. Maklumi bahasa-bahasa yang teknis ya, karena memang trainer mau tidak mau itu sudah melekat gitu kan ya. Jadi ambil intinya, saya sangat diberkati, saudara-saudara, bahwa memang betul di mil pertama itu penuh sesak orang gitu. Mil pertama itu kebak, saudara. Jadi kalau sudah di extra mile itu nggak ada traffic jam, karena jarang orang yang mau melakukan yang tidak diminta, itu jarang, saudara. Jadi sebetulnya enak, itu kesempatan buat kita, nggak sesek tuh saudara ya. Kalau saudara mau, itu saudara akan melenggang di sana, saudara. Kalau di hanya extra mile, di mile pertama, itu banyak orang. Kadang juga ada menggerutunya, disuruh melakukan kewajiban, itu dipaksa melakukan kewajiban yang harusnya itu adalah job desk-nya ketika kerja, ya orang menggerutu. Ya, tapi kita justru ditantang oleh firman Tuhan supaya kita melakukan lebih dari yang diminta bahkan, ya, yaitu di mile berikutnya. Saya percaya ya, kita semua kalau kita dikasih kepercayaan oleh Tuhan dan kita mengelolanya dengan baik, masa sih Tuhan tidak angkat kita, saudara? Pasti Tuhan angkat kita. Amin, saudara. Dan itu sebabnya saudara ambil benang merahnya dari semua yang sudah Anda terima. Ya, sejak awal di bulan Oktober kemarin ya, tentang branching out itu, saudara ya, ambil lalu praktekkan dalam kehidupan kita. Potensi yang ada pada kita, kembangkan itu, saudara. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara. Amin, saudara. Kalau kita kerja keras, kalau kita tidak malas, ya, kita betul-betul mau doing extra mile, ya, maka masa sih Tuhan diem saja, saudara? Tuhan pasti akan berkati saudara dan saya. Amin, saudara. Ayo, setuju saudara lakukan ini? Amin. Haleluya. Jadi semua kita akan bersama-sama mengambil kebenarannya, prinsip kebenarannya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saya mengundang musisi bisa maju ke depan. Tuhan. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama, saudara. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semua tundukkan kepala, tutup mata. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, Tuhan tidak hanya ingin memberkati engkau hanya sebatas engkau bisa makan atau tidak bisa makan. Pergumulan kita atau tujuan Tuhan, kalau Tuhan memberikan pekerjaan atau potensi dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar bisa makan dan gak bisa makan, tetapi lebih daripada sekedar itu, yaitu supaya saudara diberkati untuk memberkati. Itu yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan potensi, memberikan talenta dalam setiap kehidupan kita. Pasti dimulai dari benih. Tapi kalau itu namanya benih, kalau dia tertanam di tanah yang baik, benih itu akan bertumbuh menjadi pohon. Pohon itu akan branching out. Pohon itu akan mengeluarkan cabang-cabangnya. Pohon itu akan bertumbuh. Dan itulah kehidupan saudara. Selama 1 bulan ini kita sudah belajar bersama. Kalau Tuhan berikan potensi dalam hidupmu, percayalah, Tuhan sudah punya rancangan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Supaya hidup kita diberkati, supaya menjadi berkat. Itu sebabnya renungkan kembali setiap kebenaran demi kebenaran. Dan katakan, Tuhan, aku mau mempraktekkan kebenaran-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah mengalami apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan setiap saudara kami yang sudah menyaksikan kesaksian demi kesaksian. Kami bersyukur Tuhan, kami menerima prinsip-prinsip kebenaran. Itu sebabnya kami mau tangkap itu dan kami mau lakukan. Terlebih untuk kami anak-anak muda IFGF Living Water di tempat ini akan menjadi anak-anak muda yang akan branching out. Mereka menjadi anak muda yang tidak malas, menjadi anak muda yang bekerja keras, menjadi anak muda yang mengembangkan potensinya. Dan mereka akan ada di puncak bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang akan mengawal setiap anak-anak muda ini. Bukan untuk kemegahan manusia, tetapi supaya kami menjadi berkat ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bisa menjadi saksi. Kami seperti bintang yang bercahaya. Sehingga orang lain itu boleh mendapatkan inspirasi melalui kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami melakukan kebenaran seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus jemaat IFGF Living Water di tempat ini Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga atau bahkan setiap pribadi demi pribadi berkaitan dengan pekerjaan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan. Kami tahu Engkau yang empunya semua Tuhan. Itu sebabnya kami bersatu hati berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara kami yang sedang ingin mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Menjadi kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Kami perkatakan akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini sedang ingin melakukan bisnis, akan melakukan usaha,
Tuhan, Engkau yang akan memberikan ide kreativitas. Engkau yang akan menolong ya Tuhan. Hikmat-Mu turun Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus. Sehingga umat-Mu siapapun yang ingin melakukan bisnis usaha, Tuhan sendiri yang akan menolong. Tuhan sendiri yang akan bahkan membangun usaha itu Tuhan. Karena kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kami memulainya mengawalinya dari rencana Tuhan atas usaha yang dilakukan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, siapapun hari ini yang sedang akan membangun usaha, berikan Tuhan hikmat-Mu, berikan ide-ide-Mu. Kalau hari ini ada yang sudah memulai usaha yang baru, hamba-Mu berdoa, sesuatu yang sudah dimulai ini akan dikerjakan terus dengan baik. Akan Tuhan turut bekerja dalam semuanya. Tuhan yang akan mengerjakan, Tuhan juga akan memberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, kami akan melakukan bagian kami Tuhan. Tapi Tuhan akan melakukan bagian-Mu, kami percaya, yaitu akan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sudah memiliki bisnis sekian lama bahkan sudah berjalan, hari ini kami perkatakan, terus berkati Tuhan perusahaan ini. Terus berkati bisnis ini Tuhan. Bawa terus naik, lebih lagi menjadi berkat buat banyak orang. Lebih lagi Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus membawa, terus naik, terus mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kami doakan ya Tuhan. Bahkan kami semua yang hamba-Mu tidak sebut, kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti ya Tuhan. Pasti Tuhan akan melakukannya bagi kami. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kalau kami boleh mengalami ini semua, sekali lagi itu bukan untuk kesenangan kami, untuk kemegahan kami, untuk kesombongan kami, bukan. Tapi kami mau melalui apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bahkan keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Itu goalnya, itu tujuannya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau ditinggikan. Bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu. Hari ini, doing extra mile, kami mau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, pada akhirnya kami sebagai umat-Mu ingin mengalami Tuhan, Engkau sendiri dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dibukakannya tingkap-tingkap di langit seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Berkat yang memelihara engkau. Seperti apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Hal makan, hal minum, hal yang dipakai. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat. Segala kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.